kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan bahasan kitab Tauhid Islam. Tadi kita terhenti pada kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa minhu dzikru lillah kaman yadhbahul jin awil qadar. Baik, di antara kesyirikan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu seorang yang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun sembelihan diberikan kepada jin atau diberikan kepada kubur-kubur mereka yang dianggap sebagai orang saleh. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan yang berkaitan dengan penyembelihan kita. Dalam kitab tauhid ya, disebutkan dalam bahasan tersebut, walaupun yang kita sembelih adalah hewan yang halal, jadi termasuk juga bagian dari hal-hal yang dekat dengan kesyirikan. Ketika seseorang itu menyembelih hewan yang halal seperti kambing, sapi, kemudian dia sembelih di tempat orang terbiasa berbuat syirik. Kalau kita sembelih kambing, kita berikan untuk berhala, kita kasih untuk kuburan ya, jin dan seterusnya, itu jelas syirik. Tapi ada kesyirikan yang terkadang orang tidak tahu. Dia sembelih hewan, tetapi dia memilih tempat sembelihan yang terbiasa orang berbuat syirik di dalamnya. Itu termasuk bagian dari kesyirikan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menyembelih di tempat orang-orang dulu pernah menyembah berhala di situ?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan tempat-tempat yang seperti itu. Jadi misalnya di kampung kita nih Pak, atau mungkin di daerah kita ada sebuah tempat dianggap kalau mau sembelih lebih baik di situ. Nah, ini hati-hati nih, ya. Ada nggak gitu kira-kira? Ada nggak yang seperti itu? Ada. Banyak jawabannya. Walaupun yang disembelih hewan untuk akikah anaknya, tetapi di tempat yang orang terbiasa berbuat syirik. Baik, kemudian beliau menyebutkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahaya kesyirikan. Ini di antara syarah dari kitab Nawaqidul Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal unabbiukum bi akbaril kabair?" Wahai para sahabat, wahai para manusia, kata Nabi, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar? Lebih besar dari dosa zina, lebih besar dari dosa membunuh, lebih besar dari seorang yang berzina 1000 kali. Dalam beberapa syarah yang disebutkan seperti itu. Ada orang berzina 1000 kali, ada orang membunuh 1000 kali, tetap dosa syirik lebih besar daripada dosa-dosa itu. Jadi ketika seseorang dia merasa aman dari syirik, dia anggap sepele kesyirikan, menunjukkan dia belum belajar tentang bahaya syirik. Jadi semakin kita berilmu teman-teman, dengan sebuah, ada misalnya ilmu nih, kita pelajari apa bahayanya kalau kita berbuat syirik, kita akan semakin takut. Nah, kenapa ada sebagian kaum muslimin yang tidak takut jatuh kepada kesyirikan? Dia pasang cincin, dia percaya, oh nggak apa-apa lah, ini kan cuma cincin. Cuman kalau nggak bawa ini Ustaz, rasanya nggak enak. Rasanya berbahaya. Saya kalau keluar rumah saya harus pakai ikat pinggang, ada auranya dan seterusnya lah. Nah, itu yang namanya kesyirikan. Nah, ketika seorang merasa biasa saja, menunjukkan dia belum tahu tentang bahaya syirik. Sama seperti sekarang corona. Kenapa kita takut dengan corona? Bahkan ada orang yang berlebihan. Kenapa? Karena kita tahu dengan ilmu bahayanya corona. Begitulah para sahabat dulu. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tahu betul dengan bahayanya syirik, beliau menghindar sejauh-jauhnya. Maka di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain? Beliau mengatakan al-isyraku billah. Di antaranya adalah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, ya, ditanyakan oleh para sahabat juga, ya Rasulullah, ayyu dzanbin a'zam indallah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawaban Nabi, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakan kamu.
Ini Nabi ingatkan nih Pak. Kenapa kalian berbuat syirik, wahai manusia, kata Nabi? Padahal yang menciptakan kalian siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian minta makan kepada jin, minta makan kepada selain Allah, padahal Allah yang memberikan makan kepada kalian? Makanya ada sebuah hadis qudsi ya. Ini hadis luar biasa. Anda sudah pernah dengar insyaallah taala. Ketika Allah berfirman, ya ibadi kullukum, ya, kullukum dalun illa man hadaituh. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, setiap kalian itu tersesat semuanya. Illa man hadaituh, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah kepada mereka. Jadi jangan pernah kita merasa, oh saya ini sekarang suka pengajian karena saya semangat. Bukan itu Pak. Kita bisa suka pengajian, kita kenal dengan sunnah karena Allah memberikan hidayah sama kita. Jangan pernah kita menganggap semua karena kita, karena saya. Itu awal mulanya Qarun berbuat dosa kepada Allah. Wa ma utituhu illa min ilmin indi, kata Qarun. Apapun yang aku dapatkan sekarang ini karena aku, kata Qarun. Nah ini perlu diperhatikan ya. Jadi Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dalun illa man hadaitu, semua kalian tersesat kecuali yang aku berikan hidayah. Ya ibadi kullukum tukhti'una bil laili wan nahar, semua kalian berbuat salah pasti Pak. Jadi kalau ada motivator, dia bilang hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari kemarin lebih baik daripada hari esok, esok lebih baik terus. Ini omong kosong Pak. Hati-hati dengan motivasi Pak. Mana bisa kita hidup naik terus, bisa gak? Gak bisa Pak. Iman tuh gak pernah naik terus. Kecuali antum bukan manusia, bisa naik terus iman antum. Al-iman yazidu wa yanqus. Allah yang mengatakan semua kalian berbuat dosa setiap hari, kata Allah. Dan Allah dahulukan kalimat bil laili wan nahar, di malam dan di siang hari. Artinya kata para ulama, banyak orang berbuat dosa di malam daripada di siang hari. Tapi apa kata Allah? Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun kepadaku, aku ampunkan dosa kalian. Nah, termasuk Allah mengatakan, ya ibadi kullukum ma'arin illa man kasautuh. Semua kalian itu telanjang, kata Allah. Tidak mampu beli pakaian kalian, kecuali siapa yang aku berikan pakaian kepada mereka. Ini akidah Pak. Jadi jangan sampai kita berpikir kita bisa beli baju yang harganya mungkin 500.000, 200.000 karena saya punya uang. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Sampai pada kehidupan kita yang paling kecil, Allah yang mengaturnya. Sampai Allah mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuh. Semua kalian itu sebenarnya kelaparan, kecuali siapa aku berikan makan kepada kalian. Fastat'imuni at'imkum. Minta makan sama aku, kata Allah. Ini tauhid Pak. Makanya orang yang berbuat syirik minta makannya sama siapa? Kepada selain Allah. Itu kan dasar sekali ya pembahasan masalah akidah. Karena ujung-ujungnya orang yang berbuat syirik karena ingin sembuh. Ujung-ujungnya orang yang berbuat syirik karena ingin kaya. Ujung-ujungnya orang yang berbuat syirik karena dia butuh makanan, butuh uang dan seterusnya. Maka datang hadis qudsi menjelaskan dasar kehidupan kita saja Allah yang berikan semua. Ini hadisnya panjang, tapi itu diantara penggalan kalimat-kalimat yang Allah sebutkan kepada kita. Makanya di sini Nabi SAW menegaskan wa huwa khalaqaka. Bagaimana mungkin kalian berbuat syirik padahal Allah yang menciptakan kalian. Dan ingat teman-teman sekalian, kesyirikan yang terjadi di masa para sahabat, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah ya, itu mereka percaya Allah pemberi rezeki. Mereka percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di surah Al-Ankabut dalilnya banyak sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau ditanyakan kepada orang-orang kafir, wahai orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, siapa yang memutar matahari dan bulan? La yaqulunna Allah.
Orang kafir di masa Nabi akan mengatakan Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai iman kita kepada Allah cuman sekedar oh Allah itu pencipta, selesai. Bukan. Tauhid itu kan 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau kita hanya meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, tetapi kita sholat berbuat syirik, ini berarti akidah kita sama dengan akidahnya orang-orang kafir. Makanya anak-anak umat Islam sekarang kalau ditanyakan siapa Allah, jawaban mereka kadang-kadang kurang tepat. Allah yang ciptakan saya. Terhenti di situ saja. Ini kurang tepat, Pak. Semestinya dilengkapkan, Allah yang menciptakan saya dan saya harus beribadah hanya kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah. Makanya hamba Allah itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau disebutkan hamba Allah, yang pertama, kalau orang mengatakan hamba Allah, saya diciptakan oleh Allah. Kalau seperti itu keyakinan kita hanya terhenti di situ, maka sama kita seperti keyakinan orang-orang kafir. Tetapi hamba Allah versi yang kedua yang benar kata para ulama. Hamba Allah maksudnya apa? Dia yakin Allah yang menciptakan dia dan dia harus tunduk dan patuh kepada pencipta. Itu dia hamba Allah yang benar. Tapi kalau cuma sekedar pencipta, pengatur, pemberi rezeki, orang kafir seperti itu keyakinannya, Pak. Makanya orang ateis lebih parah daripada orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang ateis nggak percaya ada Allah. Tapi orang-orang kafir dulu masih percaya. Tapi sama aja intinya mereka masuk dalam neraka semuanya. Nah ini dia perlu dipahami. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia. Jadi yang disuruh sama Allah untuk beribadah hanya kepada Allah seluruh manusia. Ini menunjukkan Al-Qur'an bukan untuk orang Arab saja. Sekarang ada pula orang bilang bahasa Arab apa? Bahasa teroris. Ini bahlul, Pak, subhanallah. Orang tidak mengerti dengan Islam dan dia bicara tentang Islam. Allah katakan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, sembahlah Allah saja yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang-orang sebelum kalian pun demikian perintahnya. Semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk berbuat atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin dan muslimat ya, rahimani wa rahimakumullah ya. Itu dia pembatal keislaman yang pertama ya. Adapun detailnya kesyirikan seperti apa ya, nanti kita bisa bertanya jawab insyaallah taala, tapi garis besar pembatal Islam pertama syirik. Itu garis besarnya. Nah, kemudian sebelum kita masuk pada pembatal Islam yang kedua, perlu kita ingat ya, tidak semua orang yang berbuat kesyirikan otomatis dia keluar dari Islam. Karena syirik itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana kebid'ahan juga bertingkat-tingkat. Sampai kata sebagian para ulama, kalau ada orang bersumpah kepada selain Allah, itu kita belum bisa mengatakan dia murtad. Kalau itu kalimat yang dia ucapkan, namun di hatinya masih dia meyakini Allah, masih dia sholat, ya, maka dia orang fasik, orang yang berbuat dosa. Tapi mengatakan dia kafir, ini berat. Ya. Termasuk misalnya ya, ada orang percaya dengan cincin, tapi dia masih sholat, dia masih mengerti bahwasanya Allah yang mendatangkan rezeki, ya. Itu belum bisa katakan dia murtad dari agama. Artinya ada tingkatan-tingkatannya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau menafsirkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang-orang kafir. Nanti ada bahasan ini, Pak. Salah satu pembatal keislaman menganggap ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah. Nanti kita bahas itu. Karena banyak orang menganggap, oh ini kan Indonesia ini undang-undang dasar gimana nih? Sehingga dikafirkan dan seterusnya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya syirik itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kebid'ahan juga bertingkat-tingkat.
Tidak semua orang yang berbuat bid'ah dia murtad dari agama. Tapi ada orang yang berbuat bid'ah dia keluar dari agama. Ada. Jadi dia berjenjang-jenjang namanya perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pembatal keislaman yang kedua, atsani man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an, kufran ijma'an. Ini yang mulai masuk ke kehidupan kita. Jadi yang pertama itu syirik secara umum, yang kedua sampai yang ke-10 nanti itu yang memang harus semakin kita perhatikan karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, disebutkan pembatal keislaman yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id. Siapa menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah. Jadi mau ibadah ada perantara dulu. Ya. Di mana dia berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka. Maka orang yang seperti ini dia kafir berdasarkan ijma' para ulama. Ini perantara-perantara. Misalnya gini, Pak. Ustaz, kami tidak menyembah kuburan, Ustaz. Tapi kami menjadikan mereka perantara. Ini kan kuburannya ulama, ini kan kuburannya orang soleh. Kami minta kepada mereka agar mereka nanti menyampaikan kepada Allah. Ini syirik. Jadi orang ini tetap yakin Allah sebagai pencipta, pemberi, tapi dia pakai wasilah. Pakai wasilah. Inilah kesyirikan yang terjadi. Itu namanya syirik. Contoh misalnya ketika seseorang tadi gulu meminta kepada kuburan atau meminta kepada seorang ustadz sesuatu yang tidak bisa dikabulkan sama manusia. Ini bagian dari kesyirikan semua. Dan Allah itu tidak sama seperti manusia, Pak. Ini banyak kadang-kadang sebagian ini dai-dai ini tawassul ya. Mereka mengatakan tawassul itu tawassul kepada orang yang sudah mati boleh, kata mereka. Dalam Islam tawassul itu ada, Pak. Ya. Tapi kepada orang yang masih hidup dan kepada amal soleh kita, seperti kisah orang yang terjebak di goa, kemudian masing-masing menyebutkan amal solehnya. Ya Allah, dulu saya pernah berbakti kepada orang tua saya dan seterusnya, terbuka goa itu. Yang kedua mengatakan dia pernah mengembangkan perdagangannya, kemudian dizolimi sama orang, kisahnya panjang, kemudian terbuka batu tersebut. Artinya bertawasul dengan amal kita boleh. Misal begini, ya Allah, saya ingin sedekah. Mudah-mudahan dengan saya bersedekah Allah angkat penyakit saya. Itu boleh. Itu bertawasul dengan amal kita. Yang tidak boleh bertawasul dengan orang soleh yang sudah mati. Itu tidak boleh. Maka dulu tidak ada satupun para sahabat yang datang ke kuburannya Nabi minta sama Nabi, tidak ada. Ketika Nabi masih hidup mereka minta. Minta apa? Minta doa. Ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar diturunkan hujan. Ya Rasulullah, doakan saya. Itu ada di masa para sahabat. Tapi enggak ada mereka mengatakan ya Rasulullah, turunkan hujan. Enggak ada. Rasul tidak mampu menurunkan hujan. Nah, ketika Nabi meninggal dunia, mereka tidak pernah datang ke kuburan Nabi minta sama Nabi. Di sebagian pondok-pondok pesantren, Mbak, yang jauh dari akidah yang sahihah, itu kalau mau hari ujian itu harus datang dulu ke kuburnya pendiri pesantren, kiainya. Besok anak-anak mau ujian datang tuh. Itu masing-masing bilang, wahai Pak Kiai, besok saya mau ujian. Ngomong sama tanah, subhanallah. Ini kan di luar akal manusia ya. Itu namanya wasilah. Nah, ada sebagian orang bilang gini, oh enggak, itu boleh hukumnya. Sama seperti manusia, misalnya gini Pak, kita kan gak bisa langsung jumpa dengan presiden. Kita butuh ada wasilah. Oh, kenal sama ajudannya, nanti ajudannya menyampaikan sama presiden. Begitu juga kami Ustadz, kami bukan menyembah kiai, bukan menyembah kuburan, tapi kami menjadikan mereka sebagai wasilah. Itu yang diharamkan dalam agama. Maka ini dia pembatal keislaman yang kedua, menjadikan
ada orang-orang wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam berdoa, baik dalam meminta syafaat, ya, atau bertawakal kepada orang tersebut. Tawakalnya bukan sama Allah lagi, tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya banyak dalam kehidupan kita ya. Misalnya seseorang, contoh antum berdagang lah ya, biar mudah. Antum berdagang, ya. Antum berikhtiar, kemudian ternyata tawakal antum bukan sama Allah, tapi mungkin kepada pemilik modal, sehingga antum akhirnya ya berkurang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan. Tawakal itu harus sama Allah. Ketika tawakal kita bukan kepada Allah, bisa batal keislaman kita. Bisa batal keislaman kita. Walaupun nanti ada bentuk-bentuknya ya. Tidak langsung otomatis antum enggak tawakal kafir, enggak gitu enggak. Tapi untuk waspada, untuk waspada. Sama seperti sekarang penyakit misalnya. Ada orang menganggap obat segala-galanya. Tawakalnya sama obat berarti. Ini juga berbahaya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Obat cuma sebagai apa? Ikhtiar saja. Ikhtiar aja obat itu, Pak. Antum pakai masker, ikhtiar aja. Tetapi semua takdir sudah tertulis, Pak. Kita ini tinggal menjalani kehidupan aja. Maka pembatal keislaman yang kedua, ini perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kita itu menjadikan perantara antara kita dengan Allah seseorang, baik itu seorang saleh atau seorang yang tidak saleh, dua-duanya sama. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika berdoa hanya minta sama Allah saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku meminta kepadaku, aku dekat. Jadi ini membantah orang yang mengatakan apa? Oh, enggak bisa kita langsung doa sama Allah. Ustaz, saya ini pendosa, Ustaz. Ini juga kadang-kadang ada drama dalam agama. Ustaz, saya ini banyak dosa, Ustaz. Saya enggak mungkin doa Allah kabulkan. Allah bilang, fa inni qarib, aku dekat kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan semua orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi mereka harus menjawab seruan-seruanku. Mereka mentaati perintahku, dan semoga mereka mendapatkan petunjuk dari aku kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Berdoa, bertawakal hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya ya, di antara kebahagiaan dalam hidup teman-teman, kita berharap hanya sama Allah. Dalam hadis yang berbicara tentang masalah muamalah ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau ada seseorang berjual beli, kemudian tiba-tiba pembeli ini membatalkan. Ini udah deal nih. Nanti transfer jam 1 insyaallah, transfer. Kita udah yakin nih barang kita dibeli sama orang. Ternyata tiba-tiba jam 11 dia telepon. Afwan akhi. Kan banyak afwan kan? Afwan akhi. Ana enggak jadi beli. Apa kata Allah? Barang siapa yang ridha, sabar dia. Dia enggak marah, dia enggak menghujat, dia enggak menghina dan seterusnya, Allah akan cinta dan merahmati hamba ini. Itu tauhid, Pak. Artinya bukan rezeki dia, dan dia kembalikan semua kepada Allah. Dan paling banyak para ulama memberikan contoh dalam masalah rezeki di sini. Karena kebanyakan orang hilang harapannya kepada Allah karena rezeki. Manusia tidak bisa apa-apa. Maka Ibnu Qayyim sebutkan, manusia kalau kita berkeluh kesah sama manusia nggak akan pernah memberikan kita solusi. Tetapi kalau kita berkeluh kesah kepada Allah, kita kembali kepada Allah, Allah akan menggerakkan hati manusia untuk menolong kita. Jadi tidak perlu kita itu menjadi orang-orang yang berharap sama orang, berharap sama manusia. Makanya dalam Islam tidak boleh meminta-minta kepada manusia, nggak boleh. Minta hanya kepada Allah. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meminta-minta sama manusia untuk menghinakan dirinya, besok di hari akhirat datang di hadapan Allah tanpa daging di wajahnya. Jadi kita harus punya izzah. Kita punya musibah nih, jangan banyak menceritakan musibah sama orang. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Jangan ceritakan musibah, karena musibah semakin diceritakan semakin membesar.
Dan ketika seorang menceritakan masalah-masalah hidupnya kepada orang lain, ada dua kemungkinan. Orang-orang yang membenci kita akan bahagia, dan orang-orang yang mencintai kita akan bersedih. Jadi kalau antum punya target, punya impian, ya, misalnya antum berdagang nih, bismillah insyaallah mudah-mudahan anda dapat rezeki bulan ini 100 juta misalnya. Kurang banyak ya, 500 juta. Ini pedagang-pedagang besar semua, insyaallah. 500 juta nih, impian kita ada. Antum buat target, antum buat impian, jangan cerita sama orang. Jadi kalau kita punya impian, target, ya, itu kita nggak perlu gembor-gembor sama orang. Karena penyakit hasad di mana-mana. Terkadang banyak orang tidak sampai kepada target karena hasadnya manusia kepada dia. Minta pertolongan sama Allah. Artinya tidak semua kebahagiaan kita sampaikan sama orang, dan tidak semua kesedihan kita sampaikan sama orang. Itu penting, antum harus menjaga hati manusia. Setiap bahagia share, nggak usah, nggak perlu. Berikan kebahagiaan kita kepada orang-orang yang tepat saja. Nah, ini pentingnya pembahasan yang kedua, bertawakal, berdoa hanya kepada Allah, langsung, tidak pakai perantara. Nah, ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanamkan kepada para sahabat dari dulu. Ya. Ini yang Nabi tanamkan kepada para sahabat. Baik kaum muslimin dan muslimat, ya, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal yang berkaitan dengan pembatal keislaman yang kedua, yaitu berdoa disebutkan di sini. Ya. Maka dalam kita berdoa penuhi syarat-syaratnya. Banyak doa yang tidak terkabulkan karena kesyirikan, jelas. Atau terkadang doa kita tidak Allah kabulkan karena banyaknya penghasilan yang haram dalam kehidupan kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, as'atha aghbar, seorang laki-laki dalam perjalanan safar hancur bajunya, keluh kesah, kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah. Harusnya Allah kabulkan doa dia, Pak. Safar dalam kondisi susah. Karena kata Ibnu Qayyim, seorang mukmin dalam kondisi genting, Allah akan tolong dia selama dia bersabar. Biasa seperti itu. Kita kalau dapat musibah nih, antum sabar terus sampai pada puncak musibah, kita berhasil lulus dari ujiannya Allah, datang pertolongan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Begitu kehidupan kita terus. Nah, makanya perlu kita perhatikan ini, ya. Tawakal, berdoa. Kata Nabi, laki-laki ini ternyata bajunya dari sumber yang haram, makanannya dari sumber yang haram. Wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ternyata semua diri dia itu haram semuanya, penghasilan dia. Bagaimana Allah mengabulkan doa-doanya? Dan ingat teman-teman sekalian, kalau doa kita sudah benar, kita hanya meminta kepada Allah, kita tidak berbuat syirik kepada Allah, doa seorang mukmin Allah pasti kabulkan. Nggak ada yang nggak dikabulkan. Selama kita yakin dengan dikabulkannya doa kita. Kata Nabi, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kalian kepada Allah dan yakin Allah mengabulkan doa kita. Nah, ketika Allah mengabulkan doa seorang hamba, ada 3 bentuknya. Cuma kita kadang nggak sadar. Ternyata semua doa sudah Allah kabulkan, kita nggak sadar. Ketika seorang berdoa, langsung diberikan sesuai dengan permintaan. Ya Allah, sembuhkan saya, tiba-tiba dia sembuh. Ada. Yang kedua, bentuk pengabulan doa Allah simpan di akhirat. Setiap kita doa, Allah tidak kabulkan di dunia, tapi disimpan di akhirat pahalanya. Dan yang ketiga, Allah tidak kabulkan, Allah tidak simpan di akhirat, tetapi Allah menghindarkan kita dari musibah-musibah yang besar. Yang harusnya kita ketabrak mobil, ketabrak sepeda gitu. Itu, Pak. Dengan kita punya keyakinan seperti itu, kita tidak pernah seuzon kepada Allah. Banyak orang, ngapain doa? Bertahun-tahun saya doa Allah nggak kabulkan, Ustaz. Ini orang yang tergesa-gesa, kata Nabi. Siapa orang yang tergesa-gesa ketika dia mengatakan aku sudah berdoa tapi Allah belum mengabulkan doa? Dan ingat ikhwan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kekuatannya tidak berkurang ketika mengabulkan seluruh doa manusia.
Disebutkan dalam hadis qudsi, kalau seandainya seluruh manusia berdiri di atas satu bukit, semua mereka minta sama Allah, Allah kabulkan satu-satu. Itu seperti kalian mencelupkan jarum di tengah lautan. Yang menetes itu yang dikabulkan sama Allah. Lautan yang luas itulah ilmunya Allah, kebesarannya Allah. Artinya nggak pengaruh bagi Allah kalau mengabulkan seluruh doa kita. Maka di sini perhatikan, hati-hati dengan pembatal keislaman yang kedua. Doa langsung sama Allah, tawakal langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berkaitan dengan tawakal ya, tentu tidak dinamakan tawakal sampai ada ikhtiar. Jangan kita seperti orang-orang yang percaya ilmu laduni. Atau ilmu laduni ya? Hah? Kalau kata Ustaz Yazid, ilmu setan. Subhanallah. Karena memang iya didapatkan ketika bertapa, gelap, ya, ilmu laduni, Pak. Itu orang-orang sufi paham tuh, karena mereka menganggap ilmu laduni ini nggak perlu dipelajari. Kalau kita kan baca buku dapat ilmu, ya kan, belajar kajian dapat ilmu. Tapi mereka meyakini ada ilmu yang tiba-tiba dapat, gitu. Tiba-tiba pintar. Di mana belajarnya nih? Ini orang-orang sufi semua percaya seperti ini. Ilmu laduni, ya. Ilmu yang mereka tidak pernah belajar tapi dikatakan dia berilmu. Nah, makanya perlu ikhtiar dalam belajar ya. Termasuk bagian dari tawakal itu adalah ikhtiar. Belum kita dikatakan tawakal sampai kita berikhtiar maksimal. Maka Nabi pernah, salah seorang sahabat ya, dia mengikatkan ontanya. Kata Nabi ya, kamu ikat onta kamu, tawakal kepada Allah. Ikat dulu onta kamu, baru kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kunci mobil, kunci rumah, baru tawakal. Enggak bisa bismillah Ustaz. Iman anak kuat, yakin insyaallah. Enggak bisa, Pak. Itu bukan tawakal, ya. Itu namanya takabur. Itu beda tipis tuh ya. Antara tawakal dengan takabur. Kalau tawakal itu dia setelah berikhtiar, ya Allah saya berobat. Ya Allah saya kunci rumah saya jaga harta saya. Nanti ke depannya saya serahkan kepada Allah. Ya Allah saya berdagang, saya berikhtiar mencari nafkah. Hasilnya serahkan kepada Allah. Tugas kita bukan mencari hasil, Pak. Kalau tugas kita mencari nafkah supaya sampai pada hari ini harus targetnya 1 juta. Kalau nggak dapat antum bisa stres. Tapi Allah hanya menyuruh kita untuk berikhtiar. Sehebat apapun seseorang dia butuh ikhtiar. Terkadang orang merasa lebih hebat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi aja berperang berdarah-darah badan Nabi. Nggak ada orang yang kebal. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kalian melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air dan terbang di atas udara, maka perhatikan ibadah-ibadah dia. Apakah sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Artinya apa? Pasti banyak hal kesyirikan di dalamnya. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ya. Itu dia tawakal harus bersama dengan ikhtiar kita ya. Baik, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan dalam surah Al-Insan ayat yang ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira ya. Ketika sebagian manusia itu bernazar ya, wa yakhafuna yauman, dan mereka takut datangnya sebuah hari. Di sini kata para ulama tafsir, bernazar pun harus kepada Allah. Kenapa ada syariat nazar? Ya Allah kalau saya berhasil saya puasa 3 hari misalnya. Walaupun nazar dalam Islam itu lebih baik ditinggalkan. Karena nazar ini seakan-akan kita baru mau berbuat kalau ada imbalan. Nazar boleh, tapi nazarnya sama Allah, bukan kepada selain Allah. Tapi nazar ini ya dihukumi oleh sebagian para ulama makruh. Ustaz, kalau saya dapat untung bulan ini 5 juta, ya Allah saya bernazar saya akan sedekah setengahnya. Boleh, tapi hukumnya makruh. Artinya kalau nggak dapat 5 juta nggak jadi sedekah kan? Nah, begitu. Yang paling terbaik adalah dia bersedekah dan dia yakin Allah mengganti apa yang dia sedekahkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian pembatal Islam yang ketiga. Nah, ini mungkin kita akan ambil beberapa pertemuan dalam masalah pembatal keislaman yang ketiga ya.
Man lam yukaffir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Man lam yukaffir musyrikin. Pembatal Islam yang ketiga, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Wah, ini semua banyak nih, Pak. Banyak nih orang sekarang ini nggak berani bilang orang musyrik dalam neraka. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau mereka ragu dengan kemusyrikan itu, au sahhaha madhhabahum, atau mereka membenarkan pendapat-pendapat orang musyrik, kafara, maka dia telah kafir dari agama Islam. Dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, tidak boleh ragu kalau orang musyrik mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Karena ada sebagian orang terlalu sok bijak. Pernah mendengar langsung ya di video cuplikan, ada pertanyaan dari jemaah. Ini ditanyakan kepada Ustadz ini, Ustadz, bagaimana kondisi orang kafir di akhirat besok? Apakah mereka tidak masuk surga? Nah, ini jawaban apa ya? Orang ini mengatakan apa? Kalau di dunia ditanyakan sama saya akan katakan orang musyrik masuk neraka. Tapi boleh jadi besok di akhirat Allah mengganti hukumnya. Wah, ini luar biasa nih. Allah tiba-tiba memaafkan orang musyrik karena rahmat dan kasih sayang. Wah, ini kalimat-kalimat berbahaya, Pak. Takut mengucapkan kemusyrikan, takut mengucapkan orang musyrik masuk neraka, ini akidah yang keliru nih. Harus kita yakin orang berbuat syirik neraka jahanam. Walaupun kita tidak memvonis orangnya, tapi perbuatannya kita akan katakan salah. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, dan kalian tahu dengan itu, ya. Wa taktumunal haq, kalian sembunyikan kebenaran, afala taqilun, ya. Kalian tidak berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sini Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya. Yang pertama berarti pembatal keislaman, yang ketiga ini ragu dengan kesyirikan orang-orang musyrik. Yang mengatakan orang musyrik dalam neraka siapa? Allah yang mengatakan. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Betapa banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan orang musyrik dalam neraka. Nah, termasuk di sini keraguan. Ini yang sering mungkin bagi sebagian orang. Ragu dia. Apa benar besok orang kafir nih selama-lamanya dalam neraka, Ustaz? Apa Allah enggak zalim, Ustaz? Ini orang musyrik, ini orang kafir mati 70 tahun di atas kekufuran. Allah azab di neraka selama-lamanya, Ustaz. Allah setega itu selama-lamanya. Begitu keyakinan kita. Nggak boleh ragu tuh. Dan antum harus ingat, ketika pembahasan surga dan neraka, pembahasan surga jelas kenikmatan dan kebahagiaan. Pembahasan neraka, kata para ulama, ketika antum membaca tentang siksa neraka, tanamkan dalam hati antum Allah tidak pernah zalim. Tanamkan tuh, Pak. Nggak ada bahasa Allah kok tega. Nggak ada tuh Allah kok tega. Allah maha adil, ya. Jadi walaupun besok orang kafir selamanya dalam neraka, Allah tidak zalim. Allah tidak pernah zalim. Nah, itulah kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita ragu. Nah, termasuk ragu-ragu ketika menyampaikan sama orang. Terkadang ada orang disimpannya keraguan dia, atau dalam keyakinan dia yakin nih orang kafir di neraka di hati dia. Tapi ketika ada orang yang nanya, nah mulai dia ragu menjawab, terutama para dai, para duat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Nabi menggambar sebuah garis, khattalana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menggaris sebuah jalan yang lurus di atas tanah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Artinya apa, Bapak Ibu? Kebenaran hanya satu, Pak, nggak banyak. Jalan menuju surga cuma satu, tidak banyak. Jadi nggak ada istilahnya perbedaan dalam kebersamaan. Ini nggak ada nih, gitu-gitu nggak ada. Ini kadang-kadang muncul dari orang-orang yang takut menyampaikan kebenaran kepada manusia.
Maka insyaallah taala kita akan rincikan pada pembahasan berikutnya. Tapi gambarannya pembatal keislaman yang ketiga ini keraguan-raguan tidak boleh. Ya, keraguan-raguan tidak dibolehkan dalam agama kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin kita cukupkan pada pertemuan ini. Kita akan lanjutkan insyaallah dengan tanya jawab. Masih ada waktu beberapa menit. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ada sebelum di sini ada yang mau ditanyakan langsung? Ya, silakan Pak. Ya, Waalaikumsalam. Masalah ini kan Ya. kenapa yang banyak terjadi sama di kaum dagang ya? Karena begini, ada udah bertahun-tahun di toko itu dagang di toko itu. Dia makan begini, udah bertahun-tahun di sini nggak pernah dapat duit. Nggak pernah dapat duit. Ya, jadi mungkin pindah tempat lain. Nggak pernah atau dapat duit sedikit? Maksudnya nggak bang. Ya harus jelas tuh Pak, harus jelas nggak pernah dapat duit berarti terus gimana? Nggak seimbang lah. Ya seimbang. Nah. Jadi dia pindah toko dan diarahkannya. Ya. Itu termasuk. Oh, taib ya baik. Termasuk kesyirikan kalau dia meyakini karena di toko ini saya nggak dapat rezeki. Ada keyakinan itu tuh. Kalau pindah di toko itu lebih hebat. Itu kalau itu bisa jatuh kepada syirik ya. Dia meyakini tempat sial. Oh jangan, kalau di blok F pasti rugian tuh. Nah, jangan, itu syirik itu Pak. Jadi kalau seperti itu dia jatuh kepada kesyirikan. Tetapi kalau dia yakin Allah pemberi rezeki dimanapun dia berikhtiar, cuman dalam bentuk kemungkinan kalau saya pindah toko lebih terlihat, lebih di depan dan seterusnya, itu bukan syirik. Itu tidak mengapa. Makanya syirik dan tauhid ini tipis bedanya Pak. Dalam hadis disebutkan kan, syirik itu seperti semut warna hitam jalan di atas batu licin berwarna hitam dan di tengah gelapnya malam. Kelihatan nggak kira-kira? Nggak kelihatan tuh semutnya. Begitu syirik tuh. Kadang-kadang seperti benar ternyata salah. Nah, makanya ini perlu kita perhatikan tadi. Kalau dia meyakini toko ini sial, apalagi karena nomor 13, nah itu syirik. Ngapa pindah? Toko Ambo nomor 3 baleh, sial loh, pindahlah. Nah ini syirik nih Pak. Ini syirik nih ibu-ibu sekalian. Tapi kalau dia pindah untuk strategi, untuk marketing ya, dan seterusnya, insya Allah itu bagian dari ikhtiar, bahkan bisa jadi wajib hukumnya. Dia berikhtiar, itu lebih mulia dia insya Allah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, betul. Waalaikumsalam. Asbab sakit bisa terjatuh kepada kesyirikan. Yang saya tanyakan, bagaimana menyikapi cara pengobatan dalam Islam? Baik. Tapi Indonesia ini kan banyak macam. Ya, ini juga macam. Iya. Jadi bagaimana level berobat ini supaya kita tidak jatuh ke kesyirikan? Iya, barakallahu fiik ya. Pertama, ketika antum berobat ya, berobatlah dengan obat yang halal. Itu satu. Itu kaidah dalam berobat ya. Berobat pada obat-obat yang halal saja. Karena kata Nabi, Allah tidak memberikan kesembuhan kepada obat-obat yang haram. Enggak bakal sembuh, Pak. Ya. Kemudian itu yang pertama. Pengobatan yang syar'i, dia berobat dengan obat-obatan yang halal. Baik medis maupun herbal. Dan jangan pernah punya anggapan herbal ini lebih baik daripada medis, belum tentu. Atau orang punya anggapan juga kalau herbal pasti sunnah Nabi. Enggak. Jahe zaman Nabi ada nggak jahe? Hah? Jadi artinya apa? Berobat itu bebas. Antum mau ke rumah sakit, antum mau alternatif, yang penting halal yang diberikan. Itu pilihan ya, itu dibolehkan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dalam pengobatan itu tidak ada pelanggaran syariat. Ini paling penting nih. Berobat kita, kalau antum mau sembuh jangan berwudu 1 minggu. Nah ini dah mulai nih Pak. Atau kalau antum ingin sembuh, cari anak tikus yang warna putih. Udah di luar akal. Dan itu ada. Jadi yang kedua, pelanggaran syariat. Kita disuruh mungkin berbuat syirik, disuruh mungkin kita melakukan sembelihan, diberikan kepada pohon dan seterusnya. Yang kedua, ada pelanggaran syariat di dalamnya. Baik itu kita disuruh untuk melanggar syariat atau melakukan perbuatan dosa. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, ya, pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat, ya, biasanya pengobatan tersebut menyimpang dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata caranya, Pak, sama seperti orang meruqyah sekarang, Pak. Mana ada orang meruqyah di masa Nabi, sob jatuh, nggak ada, Pak. Ruqyah di masa Nabi itu bacaan. Sekarang ada pula ruqyah transfer, masya Allah. Transfer, Ustaz transfer bacaan ke fulan, kirim bacaan Al-Fatihah, Ustaz ini kirim ke situ supaya sembuh. Ini nggak benar. Ruqyah itu langsung, ya. Dan ruqyah ini bukan profesi, tidak boleh menjadi profesi, tidak boleh. Nah, artinya teman-teman sekalian, dalam ruqyah pun antum harus lihat. Terkadang ada orang meruqyah ustadznya sembarangan pegang wanita, nggak pakai menyentuh dan mahram dan seterusnya. Ini pelanggaran syariat. Nah, intinya ketika antum berobat, ya, perhatikan ada nggak pelanggaran syariat di dalamnya. Itu paling intinya seperti itu. Nah, kalau antum diberikan misalnya semacam mungkin obat, lihat halal atau tidak obatnya. Kemudian masuk akal nggak obatnya? Kalau nggak masuk akal, hati-hati. Hati-hati. Seperti ayat dibacain gimana? Air apa dibacakan? Misalkan ada betul kasih betul keluarga seorang pengobat, terus dibacakan lalu disuruh minum, itu bagaimana itu? Pertanyaannya, kenapa harus dia yang baca? Kenapa nggak antum yang baca langsung? Kebanyakan kan di Indonesia kan itu. Iya, benar ya. Betul. Ini bagus ya. Jadi air zikir gitu kan. Ini berbahaya. Memang benar ya, kita boleh meruqyah, kita baca surat Al-Fatihah, kita minum. Itu memang diperbolehkan. Hanya saja yang terjadi di masyarakat, kenapa yang harus membacakan ustadznya, harus membacakan habibnya, harus membacakan kiainya, sehingga kalau mereka pengajian, Pak, itu ember kosong depan semua, Pak. Masing-masing dibacakan Al-Fatihah 1 juta, Al-Fatihah 500.000, masya Allah. Gak benar. Berobat itu yang jelas saja. Ya, kalau antum ingin berobat dengan Al-Quran, baca Al-Quran, pegang bagian yang sakit, cukup. Ya, itu cukup. Kalau antum ingin ambil air yang berkah, Zam-Zam, udah jelas. Kata Nabi, Zam-Zam 5 syuribalah. Zam-Zam itu untuk apa dia diminum, akan bermanfaat. Ambil air Zam-Zam, udah jelas. Itu air yang memang secara zatnya sudah berkah, air Zam-Zam itu. Nah, jadi lebih baik itu ditinggalkan ya. Baca, lebih baik tinggalkan. Kalau antum ingin membacakan, antum baca ayat Al-Quran dari kita sendiri. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Oh ya, baik. Nah, baik, betul. Jadi dalam masalah pengobatan memang ada keringanan ya. Jadi begini, urutannya kalau istri kita mau berobat ya, pertama cari dulu dokter wanita. Kalau berkaitan dengan aurat ya, urut, melahirkan, cari wanita dulu. Itu kata para ulama ya. Maka di Saudi, Pak, melahirkan wanita semua. Bahkan suami nggak boleh masuk kalau istri antum melahirkan. Ya, udah suami tinggal tawakal aja, pasrah sudah. Insya Allah istrinya lahir dalam kondisi sehat, anaknya sehat. Nggak ada bercampur masuk laki-laki, nggak ada. Nah, jadi pertama adalah pengobatan, cari dulu memang dokter yang sesuai dengan jenis dia. Perempuan, laki-laki. Terutama yang harus membuka aurat ya. Harus membuka aurat. Macam vaksin, ibu-ibu vaksin juga perhatikan tuh. Tempat vaksin kan terbuka semua rata-rata. Perhatikan baik-baik juga. Menjadi dibuka hati-hati mungkin suntik gitu. Nah, kemudian yang kedua ya, kalau memang tidak didapatkan, memang nggak ada ahlinya kecuali laki-laki, ya, maka ada keringanan di sana kata para ulama. Ada rukhsah di situ. Ya, dalam pengobatan itu ada rukhsah ya. Jadi kalau memang karena jiwa lebih utama untuk diselamatkan. Tapi memang harus kita dampingi kalau bisa ya. Tapi kalau rasa saya kalau urut masih banyak yang bisa. Ini urut-urutnya juga berbahaya ini ya. Apalagi misalnya wanitanya diurut ya. Nah, lebih baik cari tukang urut yang wanita, laki-laki juga laki-laki. Itu yang paling bagus ya. Wallahu a'lam bissawab. Gimana azan Ustaz? Kita insyaallah. Habis azan kita tanya jawab sebentar, habis itu kita sholat ya. Lanjut. Lagi koma, kan waktu koma kan ada tuh. Ya.
Azan dulu bagusnya. Iqamah diundur jangan sampai azan kalau bisa di tempat waktu. Tafadhol. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita jawab beberapa pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustaz, afwan Ustaz di luar tema. Anak punya celengan subuh. Biasanya anak kasih ke masjid, tiba-tiba orang tua membutuhkan. Boleh enggak anak kasih ke orang tua? Bukan boleh, wajib dikasih ke orang tua. Kalau sudah orang tua yang membutuhkan pertolongan, usahakan. Apalagi sifatnya darurat, apalagi kalau antum mengetahui orang tua kita susah. Jadi selama orang tua kita masih hidup, mereka membutuhkan, maka bantu. Dan ingat, ketika kita susah, jangan terlalu sering berbicara dengan orang tua. Ibu saya sedang susah, saya sedang ini, jangan. Ya. Karena di antara bakti seorang anak, dia hanya menceritakan kebahagiaan dia kepada orang tuanya. Karena orang tua, kalau kita ceritakan saya sedang susah, akan kepikiran orang tua itu. Jadi kalau orang tua kita memang sedang butuh, maka kasih ke orang tua. Berikan untuk orang tua. Maka dulu di masa para sahabat, ada salah seorang sahabat menanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, orang tua saya ayah saya tiba-tiba mengambil harta saya tanpa seizin saya." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Anta wa maluka li abi." Jangankan hartamu itu, dirimu dan hartamu itu milik ayah. Sampai ada fatwa dari sebagian ulama sunnah, kalau seandainya seorang ayah mengambil ATM anaknya, ya,
tanpa seizin anaknya, itu halal untuk orang tua. Selama orang tuanya tidak menzolimi anaknya. Jadi kalau orang tuanya terlalu berlebih-lebihan, itu tidak boleh, ya. Tahu anaknya misalnya kaya, diambil uangnya terus sampai anaknya nggak bisa menafkahi istrinya, ini juga nggak boleh, ya. Orang tua harus adil dalam masalah ini. Tapi kalau orang tua kita susah, tolong, ya. Dan jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua. Jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua. Orang tua kita minta tolong, apalagi penting kalau bisa antum mengutang, nggak apa-apa sama orang. Karena Allah akan ganti harta antum, Allah akan bantu antum melunasi hutang karena diberikan kepada orang tua, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, apakah termasuk syirik kalau kita mengkhawatirkan rezeki kita untuk esok atau yang akan datang? Ketakutan dalam Islam ada dua. Ada ketakutan yang wajar. Seorang melihat ular, kecuali orang udah gak normal, lihat ular dia biasa, ini kurang normal menurut saya, ya. Fitrahnya kita takut, Pak. Fitrahnya ular itu dibunuh dalam agama, bukan dipelihara. Sekarang dipelihara, viral lagi, masya Allah. Ular dipelihara, dilihat, itu Islam bukan seperti itu. Yang namanya ular, harimau itu kan binatang buas. Kalau kita takut, itu tidak ada masalah. Takut dalam batas wajar itu boleh. Takut kepada penyakit, tapi dalam batas wajar, ya, itu dibolehkan. Nah, dalam Islam ada takut yang tidak sepantasnya. Tadi itu takut sama angka 13, ya. Takut sama ini yang tidak jelas, itu tidak boleh. Nah, kalau ketakutan kepada rezeki esok hari, ya, lihat kadar takutnya seperti apa. Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, ketakutan kalian terhadap rezeki besok pagi dihitung oleh Allah sebagai sebuah dosa. Kenapa harus takut dengan rezeki besok pagi? Ya, kalau saya katakan syirik sebenarnya tergantung tingkatannya. Tapi paling tidak ini bukan hal yang bukan menjadi sifat seorang mukmin. Jangan takut. Karena kita tidak akan pernah mati sampai sempurna rezeki kita. Makanya di sini dalam masalah rezeki, ya, ketakutan kepada rezeki besok pagi, ya, itu menunjukkan kurangnya akidah seseorang, kurangnya iman di hati kita. Apa yang perlu kita takutkan? Ya. Allah sudah menjamin rezeki kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, terkadang orang takut dengan rezeki besok pagi karena dia berharap lebih dari apa yang Allah takdirkan. Ini yang jadi bahaya itu seperti itu. Inginnya besok pagi dapat 10 juta, ternyata cuma dapat 500.000. Takut dia, ini salah. Ya. Jadi tergantung kadarnya ketakutannya seperti apa. Takut sampai akhirnya dia mencuri, akhirnya dia berbuat riba, ini nggak boleh. Makanya minta kepada Allah ketenangan hati dan jiwa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, Afan ana bertanya, apakah termasuk menggibahi kalau membicarakan orang yang tidak suka atau tidak senang dengan kajian sunnah? Baik, Al-Imam An-Nawawi sebutkan ada beberapa bentuk gibah yang dibolehkan. Nanti seperti misalnya seorang istri, dia cerita sama ustadz, cerita sama ustazahnya misalnya tentang keburukan suaminya. Bukan dalam rangka sekedar cerita, enggak, tapi ingin mengambil pelajaran. Bagaimana sikap saya ustaz? Apakah saya harus ceraikan atau tidak? Suami saya enggak sholat, suami saya makan riba, suami saya berzina. Ini kan aib suami, ya. Itu boleh dia sampaikan kepada hakim atau kepada seorang alim. Tapi niatnya apa? Mencari solusi. Nah, sama seperti ini juga, menggibahi orang yang tidak suka dengan kajian sunnah. Seperti apa bentuknya? Kalau kita mengatakan, oh iya dia itu gak suka sama sunnah, ya, cuman sebatas info, ini gak bermanfaat, ya. Sekedar sebagai bumbu pembicaraan, apalagi sampai kita menghina fisik dia, ini lebih baik ditinggalkan. Nah, yang dibolehkan, ya, yang dibolehkan misalnya ada orang tidak senang dengan sunnah, misalnya. Nah, kita mungkin diskusi, ya, tapi bukan kepada individu orang, tapi sikap dia itu lebih bagus. Antum hati-hati sama si fulan karena dia mudah mempengaruhi, itu tidak ada masalah. Tapi kalau cuma sekedar seru-seruan, ya, ini tidak boleh. Ya. Sekedar pembicaraan yang habis selesai, tidak boleh. Harus ada pelajaran di situ. Harus ada pelajaran di situ. Makanya ulama dulu namanya jarah wa ta'dil, Pak. Terang-terangan, Pak. Jangan ambil hadis dari ulama fulan karena hafalannya lemah. Digibahi, di masjid digibahi. Artinya agar manusia menghindar dari
ulama-ulama yang sesat. Tetapi itu ada kaidah-kaidah yang harus ditanamkan sebenarnya. Intinya adalah ghibah itu kebanyakannya adalah tercela. Maka hati-hati ketika kita membicarakan tentang orang lain, walaupun dia tidak suka kepada sunnah, tapi hati-hati lisan kita. Ya. Harus ada hal-hal yang kita perhatikan juga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz Afwan, ana mau tanya bagaimana menasihati saudara atau orang tua yang masih berbuat syirik. Contohnya masih memakai kalung atau gelang yang dia anggap bisa menjaga kesehatan dia. Pertama, hidayah datang dari Allah. Jadi kita ini hanya tugas kita menyampaikan. Walaupun kita cinta kepada orang tua kita, cinta kepada ayah ibu kita, hidayah di tangan Allah. Karena tugas kita menyampaikan, maka sering-seringlah menyampaikan. Sering-sering, kalau sudah masalah syirik ini sering-sering. Dengan cara yang lemah lembut, kirimkan video-video, ceramah-ceramah pendek ya, yang bisa menyentuh hati dia ya. Perlahan demi perlahan ya. Kemudian juga misalnya, selain berikhtiar, perbanyak doa. Kadang-kadang ikhtiar kita kuat, doa kita kurang. Kalau kita benar-benar ingin orang tua kita terhindar dari syirik, kita akan bangun setiap malam mendoakan orang tua kita. Itu penting ya. Karena terkadang hanya ikhtiar, lupa berdoa kepada Allah, Allah enggak kabulkan. Allah enggak berikan dia hidayah. Betapa banyak orang yang ikhtiarnya sekedarnya, tapi dia doa sama Allahnya sering, Allah kabulkan permintaan dia. Kemudian juga ketika antum sudah berusaha ya, ternyata orang tua juga belum berhasil ya, mengenal sunnah, belum mendapatkan hidayah, jangan kecewa ya. Karena kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan. Nabi Nuh 84 yang beriman sama dia cuma 84 orang dari banyak manusia pada waktu itu. 950 tahun berdakwah, 84 hanya yang masuk Islam. Bahkan anak dan istrinya enggak masuk Islam. Nah, itu perlu diingat ya, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Baik, assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap saya sebagai seorang anak dan sebagai seorang istri jika orang tua saya mengadakan tahlilan dan saya diminta membantu acara tersebut sedangkan suami saya melarang dan saya masih tinggal dengan orang tua? Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kita tahu tahlilan ini bid'ah, tahu kita. Terus kita bantu orang siapkan masakannya, siapkan gelasnya. Ini enggak sesuai hati dengan perbuatan kita berarti. Oh, nanti enggak enak ini ya, enggak enak ini hilangkan dari hati kita. Aduh, enggak enak sama orang tua. Udah enggak apa-apa, enggak enak satu malam enggak apa-apa. Besok minta maaf, selesai kan. Kadang-kadang orang takut ya, Pak. Jadi jawaban dari saya, apalagi suami sudah melarang, jangan lakukan. Walaupun tinggal serumah, acara malam itu di dalam rumah aja. Kalau bisa pergi keluar, pergi, hindarkan perdebatan. Karena apa? Karena kalau kita sudah membantu orang melakukan bid'ah, kita tolong menolong, hati kita lama-lama lemah. Dan hati kalau sudah lemah, susah dikembalikan kepada semangat yang Allah istiqamahkan di dalamnya. Artinya begini ya, ketika antum tidak membantu ayah ibu tahlilan, bukan kita durhaka, enggak. Besok kita bantu, kita muliakan. Tapi jelaskan sama orang tua, itu penting. Jangan tiba-tiba hilang gitu. Tapi tanpa jelaskan. Ayah ibu mohon maaf, saya sudah belajar agama. Ini dalilnya, Nabi tidak pernah melakukan. Sampaikan gitu. Dan mohon maaf saya tidak bisa bantu bapak ibu. Itu sampaikan sama orang tua. Nah, kalau yang kita sampaikan keyakinan dan ilmu, insya Allah paling tidak orang tua kita berpikir ya udahlah, itu keyakinan dia. Walaupun mungkin di hati dia jengkel juga, tapi ya sudah gitu. Tapi kalau kita tidak menjelaskan, ya itu akan lebih besar fitnahnya untuk kita. Ya, jadi bertahan, ya. Bertahan, jangan lemah. Ya. Kalau memang perbuatan bid'ah, bertahan. Walaupun jutaan orang yang membenci dengan kita. Karena yang kita harapkan di akhirat bukan manusia tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita bertahan di atas sunnah akan banyak godaan. Sampai kata Syekh bin Baz, kalau kalian hidup di dunia belum merasakan pahitnya, beratnya berpegang teguh kepada sunnah, maka kalian belum hidup di atas sunnah. Ada orang ngaku saya salafi, saya sunnah Ustaz. Enggak ada orang benci sama saya.
tetangga senang semua sama saya, teman-teman lama senang semua sama saya. Oh berarti ente ini abu-abu. Kalau abu-abu Pak, iya. Ngomong ke sini bid'ah, ngomong ke sini sunnah. Kalau yang nanya ini dia bilang, oh nggak apa-apa. Yang nanya komunitasnya nggak boleh. Ini abu-abu nggak boleh. Abu-abu ini munafik sebenarnya. Hati-hati. Dalam Islam salah benar-benar. Dan ketika kita menyalahkan seseorang, kita nggak benci sama orangnya, kita menyalahkan argumennya saja. Ingat tuh ya. Jadi kalau antum merasa hidup antum nyaman sekarang, coba ingat, waktu udah berpegang teguh sama sunnah. Karena kata Nabi, orang yang berpegang teguh dengan sunnah seperti memegang bara api. Cobalah pegang api itu Pak, gimana rasanya? Kalau sudah seperti itu antum hidup, insya Allah antum sudah kokoh di atas sunnah. Dan Nabi mengatakan apa? Siapapun orang yang mengikuti jalanku akan mendapatkan seperti yang aku rasakan, kata Nabi. Dihina, dikucilkan, dianggap paling benar, nggak apa-apa. Itu omongan manusia, biarkan. Yang penting kita tetap berakhlak mulia sama mereka, berakhlak baik sama mereka. Itu aja. Jadi hidup ini jangan dibawa susah, dibawa pusing. Teman kita sakit, jenguk. Ya, selesaikan kehidupan seperti itu. Dan jangan pernah kita itu menyimpan kebenaran karena gak enak sama orang lain. Karena di akhirat kita tidak ditanya sama Allah, kenapa gak ikuti si fulan? Enggak. Pertanyaan di akhirat, kenapa kamu tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi jangan sampai kita menyesal karena segan-segan dengan orang lain. Dan ini biasanya kita segan kepada orang yang orang tua, teman dekat. Maka Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billah. Kalian tidak pernah mendapatkan orang beriman itu hati mereka lemah kalau sudah berjumpa dengan orang-orang yang dicintai. Kalau yang nanya sudah orang tua, aduh susah menyampaikan kebenaran. Tetap harus kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup insyaAllah pada pertemuan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Aqulu qawli hadha subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.